Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan kami juga masih mengharap partisipasi Anda. Dan tadi ada satu penelpon lagi belum terjawab, ini ada Pak Adi di Selimum yang juga merupakan warga petani juga ini Pak ya. Iya. Lagi-lagi masih terkendala masalah air ya. Ada program gitu. Ya, silakan Pak Edi. Ya, jadi masalah air ini jadi kendala di sebagian besar di Indonesia ya, khususnya ketika musim kering, daerah-daerah yang tak ada hujan itu dapat dipastikan itu terkendala oleh air. Nah, kemarin Pak Menteri Pertanian sudah bertemu dengan Pak Menteri PU, sudah ada MOU, Pak Menteri PUPR komit ya di 2020 mengalokasikan rehab jaringan irigasi itu 2,5 juta hektar. Kemudian untuk pembangunan jaringan irigasi baru 500.000 hektar. Jadi saya pikir ini nanti teman-teman di Aceh harus proaktif untuk menyampaikan ke pengairan ya, bagaimana kebutuhan pengairan yang bisa dibiayai oleh PUPR bisa kita akses. Kemudian ada fasilitas lain dari Kementan ya. Jadi daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pengairan dari PU, kita bisa memanfaatkan misalnya menggunakan pompa untuk mengambil air dari sungai, kemudian dari air tanah itu sudah banyak kita lakukan. Pengadaan pompa pun di Kementan jumlahnya cukup besar. Jadi hitungan kami itu dalam kurun waktu 5 tahun aja kemarin lebih dari 100.000 unit pompa yang diadakan. Yang itu yang sudah existing ada di masyarakat, di petani. Dan itu akan disalurkan kepada masyarakat? Yang sudah disalurkan ke masyarakat. Tapi kami tiap tahun juga mengadakan pompa. Jadi sesuai nanti kalau ada permintaan daerah wilayah yang perlu suplesi air dari air tanah, dari air permukaan, bisa mengajukan bantuan pompa. Terus yang kedua ada pembuatan sumur suntik ya. Kemudian kalau yang jadi masalah tidak punya selang untuk mengalirkan air dari misalnya dari sungai ke lahannya perlu agak panjang, bisa mengajukan bantuan selang atau pipa-pipa. Jadi saya pikir banyak fasilitas pemerintah yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lokasi. Jadi intinya ini masalah kekurangan air ini cukup banyak yang bisa kita atasi. Jadi dari hitungan kami data per tahunnya lebih dari 78% daerah-daerah yang kekeringan itu bisa kita tangani, bisa kita selamatkan. Jadi artinya yang puso itu tidak lebih dari 10%, 20%. Jadi saya pikir ini jadi bukti bahwa kegiatan untuk penanganan kekeringan pun bermanfaat. Tapi ini perlu kita tingkatkan terus karena anggaran untuk ini pun oleh Kementerian PU dialokasikan cukup besar. Di Kementan pun saya pikir ada alokasi untuk itu. Jadi saya pikir kita bantu petani kita di masing-masing wilayah bagaimana dapat fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Oke, nah mungkin ini melalui Dinas Pertanian terlebih dahulu atau langsung ke PUPR dan Dinas Irigasi ini atau bagaimana Pak? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan bahwa untuk IP 300, ini kita bicara IP 300 dulu, kita memang sudah membangun kerjasama dengan kalau di sini kan dinas pengairan, dinas pengairan. Nah itu mereka sebagai bagian dari tim pelaksana IP 300. Setiap saat kita akan berkoordinasi bagaimana ketersediaan air di daerah-daerah sentra implementasi IP 300. Nah kalau bicara dari pola reguler, artinya yang bukan dalam konsep IP 300, seperti disampaikan Pak Direktur tadi, kita pompa-pompa itu memang kita readykan di Mektan atau tempat workshop kita. Nah petani melalui dinas kabupaten itu bisa mengakses itu, bisa meminjam pakaikan. Kita bisa meminjam pakaikan ke mereka dalam kurun waktu tertentu untuk menyelamatkan tanaman mereka dari kekurangan air. Gitu. Nah ini sudah berjalan
dan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Pengalaman beberapa bulan yang lalu waktu belum hujan turun nih, itu ada di salah satu kecamatan di Aceh Besar, itu mengakses seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan bawa ke lapangan untuk menaikkan air di persawahan mereka. Yang penting itu ada sumber air. Ada sumber air. Nah, setelah itu tercukupi dalam beberapa bulan atau beberapa minggu, ini kan sudah cukup sumber air untuk tanaman, dia akan kembalikan. Ini juga kita edukasi petani bahwa dia harus memang aktif mencari potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan baik dari pemerintah dan juga dari sumber-sumber lain. Artinya memang sekarang kan polanya itu petani kan harus lebih berperan ya, jangan menunggu, saya kira. Iya, harus lebih aktif Pak Aktif, ya. Malahan sekarang kebanyakan petaninya mengeluarkan modal sendiri nih Pak ya untuk iya. biaya pompa Iya, air iya. ini. Karena memang dia dilandasi semangat bertani itu masih sangat tinggi gitu ya. Saya kira itu sudah kita laksanakan. Iya, Pak Ferizal, apa pendapat Anda? Apakah padi gogo ini juga sudah banyak tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat kita mungkin dari segi lahan yang memang kurang air ini Pak? Ya, memang sebenarnya pengetahuan petani kita mengenai padi gogo itu sudah lama kita perkenalkan. Untuk daerah-daerah tertentu, misalnya Aceh Timur ya, yang memang mereka tanam biasanya di daerah pegunungan, dataran tinggi yang bukan di lahan sawah, mereka sudah terbiasa itu, bahkan turun-temurun sudah melakukan. Gitu kan. Kami di PTP Aceh juga, walaupun dalam kapasitas terbatas, juga sudah menyediakan beberapa varietas padi gogo ya untuk dicoba oleh petani, gitu, terutama untuk wilayah-wilayah yang selalu yang dikatakan tadi mengalami kekeringan, gitu kan. Padi gogo itu kalau ada air nggak masalah, dia tetap tumbuh gitu kan. Tapi kalau ada kekeringan lebih tahan dibanding yang seperti itu. Nah itu ya, jadi kalau dari padi gogo, saya mendorong petani gitu kan, terutama wilayah-wilayah yang sudah dapat dipastikan, ya dapat dipastikan bahwa air akan menjadi kendala, dianjurkan untuk menggunakan varietas padi gogo. Gitu. Nah terkait dengan tadi juga yang Pak Adi ya dari Selimum, mengenai kendala air gitu kan, tadi udah sampaikan kedua narasumbernya. Saya hanya memberikan alternatif gitu kan, karena upsus kita ini kan upsus pajale, padi jagung kedelai. Itu daerah-daerah yang memang tidak memungkinkan untuk ditanam padi karena air terbatas, ya tanam jagung saja. Oke, ada alternatif. Tanam jagung, tanam kedelai seperti itu, yang dimana seperti tadi mungkin dengan sistem pompa saja ya bisa gitu kan. Artinya tanah itu diairi saat-saat tertentu saja, tidak selamanya harus digenangi seperti itu. Oke, baik. Artinya juga banyak tawaran solusi yang diberikan oleh pemerintah ya, dengan tidak hanya padi, bisa jagung, bisa kedelai. Ya, semua tetap dibantu. Dan juga punya hasil yang nilai ekonominya juga lebih tinggi ini Pak ya. Baik. Nah, kemudian ini kan juga persiapan musim tanam rendeng 2019-2020 nih. Mungkin Pak dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, apa persiapan yang dilakukan ini Pak? Iya, untuk musim tanam rendengan 2019-2020 tentunya kita sudah sangat siap. Kita punya sumber daya penyuluh, kemudian juga sumber daya alsin, kemudian juga kita akan coba komunikasikan dengan penyedia-penyedia benih seperti tadi disampaikan Pak, bagaimana nanti bahwa musim rendeng kan ini sudah berjalan ya, sudah berjalan, artinya dengan sisa yang sampai dengan pada akhir nanti musim rendeng, supaya ini semua sawah yang ada di Aceh itu tertanami. Dengan kemampuan pemerintah menyediakan benih, mungkin tidak sampai dengan setengah ya dari luas sawah yang ada. Nah, tapi kita berharap petani itu lebih termotivasi untuk menanam. Katakanlah dia tidak mendapat bantuan, tapi dia punya motivasi dan punya minat untuk menanam dengan menggunakan pola swadaya. Nah ini yang kita dorong. Jadi jangan tidak selalu
karena keterbatasan pemerintah dalam melakukan treatment itu, jadi kita berharap juga petani termotivasi dan punya keinginan untuk menanam. Nah, kalau dari kita pemerintah dengan sisa tahun yang ada ini, kita akan bekerja sesuai dengan tahun anggaran. Jadi ya. akhirnya Januari ini Pak ya? Rendengan itu akhirnya itu nanti di Maret 2020 itu berakhir. Nah, itu kan ini mulai dari Oktober, November, Desember sampai dengan Maret itu musim rendengan. Nah, berarti hampir setengah ya berjalan. Ini kalau kita lihat dari pantai utara itu mulai dari PD itu sudah mulai menanam semua. Aceh Besar bagaimana. Jadi kita lihat memang bantuan kita tidak seberapa banyak, tapi mereka punya motivasi tentang sini. Karena memang bertani itu bukan hanya sekedar memproduksi pangan untuk dikonsumsi di sini, tapi juga untuk mencari nilai tambah, meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, ini akan terus kita dorong dengan kemampuan kita, ketersediaan dana dan sumber daya yang kita miliki. Kita berharap cuma dalam konsep pembangunan pertanian yang terintegrasi ini, semua komponen juga mendukung, kabupaten kota, kemudian juga seperti kita sampaikan tadi, sekarang kita sudah bekerja sama dengan TNI, dan TNI juga siap mendukung. Baik. Ya. Oke, nah artinya di sini masyarakat petani kita jangan khawatir ini Pak ya, dukungan pemerintah cukup luar biasa ya dalam memberikan menjawab segala permasalahan yang dihadapi oleh para petani ini tadi, apakah terkait dengan bibit, kemudian pupuk, dan terutama juga dengan air ini ya, segala upaya sudah diusahakan, tinggal bagaimana petani ini lebih giat lagi dan juga lebih kuat lagi mencari peluang-peluang dan ketersediaan bantuan yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait ini Pak ya. Nah, coba ini saya ke Pak Edi, mungkin ini juga di penghujung waktu ya Pak Edi ya, mungkin Anda melihat dengan Aceh luas lahan pertaniannya yang cukup luas, saat ini juga untuk meningkatkan swasembada pangan juga ini seperti apa ya, apa pun yang harus dilakukan ini Pak? Ya, jadi satu yang pertama kita memahami ya, jadi kondisi di Sumatera secara umum karena daerah vulkanik dari sisi kualitas lahan tentunya number one ya, karena dia disuburkan oleh batuan-batuan vulkanik yang ada di Sumatera. Nah, kelebihan ini tentunya menguntungkan karena kalau dibandingkan dengan Kalimantan, mereka masalahnya profitasinya rendah, 3. Tapi kalau di Sumatera itu cukup pasti di atas 5, ya, karena kondisi kualitas lahannya seperti itu. Ya. Kemudian saya lihat problem air ya, saya pikir daerah-daerah yang tidak terkena saluran irigasi ada peluang, karena tadi saya sampaikan pemerintah juga berencana untuk membangun jaringan irigasi baru 500.000 hektar. Jadi saya pikir ini peluang untuk memperbaiki daerah irigasi yang ada. Saya pikir kalau di lokasi-lokasi yang ada di daerah aliran sungai itu di Jawa itu jadi sumber daya yang luar biasa, karena ternyata air-air yang ada di sungai itu mampu dimanfaatkan di daerah-daerah yang dilewati sampai mereka bisa setahun 3 kali tanam. Jadi saya pikir kalau ada sungai dan ada air, kenapa tidak bisa kita manfaatkan? Karena problemnya kan mengangkatnya harus dengan pompa, dan program pompa sekali lagi banyak. Jadi saya pikir ini saya pikir di Aceh potensial dengan lahan yang berkualitas, dengan air yang bisa diupayakan, dua hal ini saya pikir hal yang utama. Benih saprodi yang lain bisa diupayakan untuk mendukung ini. Saya optimis di Aceh akan semakin bagus, walaupun dari dulu sebetulnya Aceh sudah sentra pangannya Indonesia, tapi ke depan saya yakin akan lebih bagus. Oke, mungkin satu lagi masalah boleh sebutkan hama, ini juga masalah mudah ini Pak ya untuk mengatasinya. Ya, jadi kalau di Aceh data yang masuk di kita hama-hama tikus itu ya cukup lumayan, dan yang mungkin paling tinggi penggerek batang padi. Nah, angka wereng juga
tinggi juga di Aceh. Dari hama-hama di tanaman padi, memang yang paling merusak adalah wereng. Jadi memang kalau sampai ada wereng, memang penanganannya harus serius untuk wereng. Yang paling merusak kedua adalah tikus. Saya pikir dengan data yang saya lihat sekarang ini, luasan yang terkena serangan OPT semakin menurun. Nah, ini lebih memantapkan kita lagi, artinya kehilangan atau losis karena serangan OPT akan semakin berkurang. Karena saya lihat puso dari luasan tanam se-Indonesia yang 15 juta hektar, itu paling hanya 5.000. Artinya puso kerusakan yang parah yang disebabkan oleh OPT kecil. Jadi yang lebih besar itu puso disebabkan oleh kekeringan dan banjiran. Baik. Ya. Dan ini sedikit mungkin karena waktu kita terbatas juga nih ya Pak Ferizal, apa nih mungkin saran Bapak dari BPTP sendiri dalam menghadapi musim tanam rendeng 2019-2020? Sudah akhir ya Pak sebenarnya, tapi mungkin untuk tahun berikutnya ini apa Pak? Ya, salah satu yang juga paling penting yang mungkin belum kita eksplor terlalu banyak adalah peran penyuluh. Dari Pak Kabid sudah menyinggungnya gitu kan. Karena kalau kita saja lembaga pemerintah yang ada di kantor pusat atau mana itu kan hanya bisa mengambil kebijakan. Namun pelaksana di lapangan yang terjun langsung bergaul dengan petani, ya, termasuk juga mengidentifikasi permasalahan yang di petani dan bagaimana solusinya, itu penyuluh lah di situ yang paling berperan. Oleh karena itu BPTP dalam waktu dekat ini melalui Kementerian Pertanian akan merevitalisasi peran penyuluh, yang namanya Kostra Tani, di mana BPP nanti adalah pusat keilmuan di situ nanti, di mana penyuluh bisa intens berkomunikasi dengan petani dan mereka juga bisa intens komunikasi dengan kita dengan sangat mudah dengan teknologi digital tadi. Baik, iya. Terima kasih Pak Insinyur M. Ferizal MSc Kepala BPTP Aceh atas kesempatan malam ini. Kemudian juga Pak Edi jauh-jauh ini ya dari Jakarta, Pak Edi Purnawan SPMSC ya, sudah memberikan waktunya juga memberikan pengarahannya kepada masyarakat kita, dan juga ada Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ya Pak Safrizal atas kesempatan malam ini. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bermanfaat untuk pemirsa di rumah, khususnya juga para petani yang menghadapi musim tanam rendeng ini dan juga musim tanam rendeng di tahun berikutnya, dan semoga apa yang kita bincangkan juga dapat meningkatkan semangat dan motivasi para petani. Baik, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.